dari VOA Learning English. Ini adalah Education Report. Afrika Selatan memiliki 11 bahasa utama. Jika kamu ingin mengatakan hello, itu adalah sawubona di Zulu dan hello di Afrika. Saat ini, Afrika Selatan, anak sekolah di Afrika Selatan mulai menggunakan ni hao untuk mengatakan hello. Menteri Pendidikan di negara itu berharap kelas bahasa Mandarin ditambahkan di beberapa sekolah. Bahasa Mandarin adalah bahasa utama Cina, negara dengan perdagangan terbesar untuk Afrika Selatan. Kedua negara itu baru saja menandatangani persetujuan mengenai 5 bidang kerjasama, yaitu perkembangan kurikulum, matematika, ilmu pengetahuan, pelatihan guru, penelitian, dan perkembangan pendidikan dasar. Afrika Selatan tidak mengatakan berapa banyak uang yang harus dikeluarkan untuk membayar kelas bahasa Mandarin. Troy Martins yang bekerja sebagai Menteri Pendidikan Dasar, dia mengatakan bahwa persekutuan baru ini sangat berarti untuk kedua belah pihak. Sebuah bagian dari rencana untuk memperoleh perhatian lebih dari proposal untuk menawarkan kelas bahasa Mandarin di sekolah. Tahun lalu, survei opini publik memperlihatkan bahwa Afrika Selatan memiliki berbagai macam pemikiran tentang Cina. Ditemukan bahwa 46% di Afrika Selatan tidak menyukai penyebaran pemikiran Cina dan adat istiadat di negara mereka. 60% di Afrika Selatan mengatakan bahwa mereka tidak menyukai musik Cina, film, dan televisi. Tetapi, Miss Martin mengatakan suku Cina itu lebih penting daripada pemikiran itu. Dia mengatakan bahwa akan sangat menolong untuk Afrika Selatan, untuk siswa Afrika Selatan untuk mempelajari tentang bahasa Mandarin dan kebudayaan Cina. Dan dia mengatakan tidak setiap sekolah akan menawarkan pelatihan bahasa. Sensus Afrika Selatan tidak mengatakan ada berapa banyak pembicara asli Cina di negara itu. Dari VOA Learning English, saya Alex Pirorel. VOA Special English Education Report. Jutaan siswa telah mempelajari rumus yang tidak berhubungan dengan kimia. Rumusnya adalah bagaimana menuliskan 5 paragraf esai. Pertama, menuliskan paragraf pembukaan untuk menyatakan sebuah argumen. Kemudian, menambahkan 3 paragraf untuk menyatakan fakta-fakta. Terakhir, menuliskan sebuah kesimpulan. Linda Bergman sebagai Direktur The Writing Lab di Universitas Purdue di Indiana. Pekerjaannya adalah membantu para siswa, termasuk siswa internasional, untuk memperbaiki penulisan mereka. Profesor Bergman yang bekerja dengan banyak siswa yang mempelajari rumus tradisional 5 paragraf. Dia mengatakan bahwa siswa internasional terkadang memiliki kesulitan dengan rumus ini jika mereka mempelajari struktur penulisan yang berbeda. Tetapi, hanya mengetahui bagaimana menulis sebuah 5 paragraf esai itu sudah lebih dari cukup untuk siswa perguruan tinggi yang menulis paper akademik yang lebih panjang. Profesor Bergman mengatakan bahwa rumus ini terlalu sederhana untuk menangani subjek yang membutuhkan investigasi yang lebih dalam. Katanya, pada dasarnya, cara ini terlalu sederhana untuk menangani topik piawai yang lebih beralasan, yang mana penanganan ini sebenarnya memerlukan untuk melibatkan diri. Karen Gilsey sebagai pelaksana direktur di perkuliahan institusi Writing dan Rhetoric di Denmark, perguruan tinggi di New Hampshire. Institut ini telah
memperluas perpustakaan online di websitenya. Jadi apa yang membuat kualitas penulisan ini baik? Mr. Goldsmith mengatakan bahwa tidak ada jawaban yang sederhana kecuali bagi mereka. Itulah mengapa di sana tidak ada rumus yang dapat menjamin siswa untuk mengikuti bagaimana penulisan paper yang baik. Dia mengatakan apa yang bisa kita coba untuk mengajarkan para siswa yang dilakukan di perguruan tinggi adalah mendengarkan ide-ide mereka, dan ide itu seharusnya bisa memberikan bentuk apa yang akan dia ambil. Dia mengatakan perpindahan dari penulisan sekolah menengah ke penulisan level perguruan tinggi itu memang sulit, tetapi para siswa tidak harus takut. Siswa di perguruan tinggi Amerika biasanya mengharapkan untuk penulisan tesis mereka di awal papernya. Beberapa kebudayaan, para siswa mengatur paragraf mereka dengan membangun melalui ide utama di akhir paragraf. Dan sementara itu, beberapa siswa menggunakan deskripsi kata yang banyak. Profesor Amerika secara umum menginginkan sentence yang lebih pendek. Jadi, VOA Special English, saya Alex Virelel. Ceritakan kepada kami tentang pengalaman kamu dengan academic writing. Kunjungi website kami voaspecialenglish.com dan bagikan cerita kamu. Dan sebelum kamu menulis paper selanjutnya, lihat tautan di bawah di website kami. 1. Online Writing Lab di Purdue, dan yang lain di institusi Writing dan Rhetoric di Dartmouth. Ini adalah VOA Special English Hot Report. Apakah orang-orang yang kurang bahagia atau terlalu bahagia akan mereka dapatkan di umur yang lebih tua? Jika kau menjawab lebih bahagia, kemudian kau benar. Berdasarkan penelitian yang diterjunkan 2 tahun yang lalu, ditemukan bahwa secara umum orang-orang menjadi lebih bahagia dan kurangnya pengalaman buruk mereka setelah berumur 50 tahun. Pada faktanya ditemukan bahwa pada umur 85 tahun, orang-orang menjadi lebih bahagia dengan hidup mereka daripada saat mereka berumur 18 tahun. Penemuan ini datang dari penelitian Gallup. Lebih dari 340.000 orang dewasa di Amerika Serikat pada tahun 2008. Pada saat itu, orang-orang yang umurnya antara 18 tahun dan 85 tahun. Arthur Stone di Departemen Psychiatry dan Behavioral Science di Universitas Stony Brook di New York memimpin penelitian ini. Timnya menemukan bahwa tingkat stres tertinggi antara orang dewasa yang umurnya di antara 22 tahun dan 25 tahun. Level stres ini dapat menurun secara tajam setelah orang-orang mencapai umur 50-an. Kebahagiaan tertinggi antara orang muda dewasa di umurnya mereka di awal 70-an. Tetapi orang-orang kemungkinan besar menyatakan emosi perasaan negatif mereka pada saat mereka berumur 70-an dan 80-an. Survei ini juga menemukan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki bentuk emosional yang sama saat mereka bertumbuh lebih tua. Bagaimanapun, perempuan di segala usia menyatakan kesedihannya, stres, dan kekhawatirannya daripada laki-laki. Penelitian ini juga mempertimbangkan kemungkinan terpengaruhnya anak-anak muda menjadi pengangguran atau penyendiri, tetapi mereka menemukan bahwa pengaruh seperti ini tidak memiliki efek terhadap level kebahagiaan dan kenyamanan yang berhubungan dengan usia. Jadi, mengapa kebahagiaan ini bertambah sering dengan bertambahnya usia? Satu teori menyatakan bahwa orang-orang yang lebih tua mereka menjadi lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki dan memiliki kontrol emosi yang baik. Tetapi, mereka juga menghabiskan lebih sedikit waktu untuk memikirkan tentang pengalaman buruknya. Penemuan ini muncul di Proceedings of the National Academy of Sciences. Kebahagiaan bukan hanya muncul pada saat bertambahnya umur.
Di penelitian yang dipublish tahun ini, orang-orang yang umurnya 80-an menyatakan bahwa memiliki lebih sedikit masalah dengan kualitas tidur mereka. Survei penelitian ini juga lebih dari 150 ribuan orang dewasa di Amerika. Studi ini dipimpin oleh Michael Grander di University Pennsylvania, memunculkan jurnal tidur. Tujuan utamanya adalah untuk mengkonfirmasi kepercayaan yang populer yang dihubungkan dengan pertumbuhan masalah tidur dengan penuaan. Survei ini ditemukan saat di umur pertengahan, khususnya pada perempuan. Tetapi untuk kecuali itu, orang-orang menyatakan bahwa mereka merasa kualitas tidurnya lebih baik saat mereka lebih tua. Dari VO Special English, I'm Alex.